Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Cikal Cendekia yang saya banggakan, mudah-mudahan tetap selalu bersemangat dalam belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Simak materi video berikut dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu adalah memahami pengaruh buruk internet terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan yang kedua adalah memahami berbagai cara untuk menghindari dampak buruk internet. Nah, ini adalah pengaruh internet terhadap pembangunan karakter bangsa. Karakter itu tidak hanya melekat pada individu, tapi juga pada kelompok, masyarakat, dan bahkan bangsa. Karakter seseorang akan terlihat ketika dia merespons suatu masalah dalam mengatasinya. Jadi kumpulan dari individu, kelompok, dan masyarakat itu membentuk suatu karakter yang disebut bangsa. Nah, dari pembangunan dari karakter individu tersebut akan menentukan karakter kelompok, masyarakat, dan suatu bangsa dan negara. Karakter baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan modal terbesar untuk membangun dan memajukan bangsa. Jadi, sejarah sudah mencatat bahwa Indonesia itu mempunyai karakter terbaik ya. Di antaranya adalah karakter cinta damai, bersatu, menghargai perbedaan, toleransi, suka berjuang, dan pantang menyerah. Jadi itu adalah karakter-karakter bangsa yang baik yang harus bisa dipertahankan dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya ya. Nah, dengan terbentuknya generasi muda yang punya karakter kebangsaan yang kuat yang sudah saya sebutkan tadi, mandiri dan cerdas, akan membawa bangsa Indonesia itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sejajar dengan negara lain. Kalau belum maju bisa jadi maju dan mengikuti negara lain ya. Jadi kalau salah satu indikator negara maju itu adalah infrastruktur internet, maka suatu negara itu bisa memaksimalkan potensi internet itu untuk kemajuan bangsa dan negaranya ya. Nah, ini adalah, apakah kamu kenal dengan wajah-wajah di foto ini ya? Nah, ini adalah gambaran generasi muda yang sudah memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, memberi manfaat dan dampak ke banyak orang ya. Dan yang pertama adalah ini Ferry Unardi ya. Dia adalah pendiri atau CEO Traveloka. Jadi Traveloka ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket, pesawat dan hotel secara online atau daring dengan fokusnya yaitu perjalanan domestik atau perjalanan di dalam negeri ya. Yang kedua adalah Ahmad Zaki, dia CEO Bukalapak. Ini marketplace jual beli ya. Yang ketiga ini adalah William Tanuwijaya. Ya, untuk Ahmad Zaki ini sudah mengundurkan diri, tapi dia masih di dalam perusahaan itu ya, masih jadi penasehat lah ya. Nah, ini Tanuwijayanya ini adalah sama ya, dia adalah pendiri marketplace terkenal juga, Tokopedia, yang sudah punya status unicorn juga sama dengan yang lain. Nah, yang terakhir adalah
Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek, ya, yang sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini adalah wajah-wajah pemuda yang dengan semangat dan juang tingginya mereka bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, menggerakkan, ikut berperan serta menggerakkan roda perekonomian negara, dan juga turut serta mendorong industri Indonesia itu bertransformasi ke arah industri digital berbasis aplikasi. Nah itu ya, jadi itulah gambaran generasi muda yang sudah memiliki kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sekarang ke ini ya, itu hanya gambaran saja buat generasi muda yang sudah punya kontribusi. Sekarang pengaruh buruk internet. Sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi yang tak terbatas, internet seringkali dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda. Kejahatan seperti penipuan, pencurian data penting, menyebarkan informasi palsu, menebar kebencian atau bahasanya itu hate speech ya. Pencemaran nama baik juga termasuk, permusuhan, menyebar permusuhan, perpecahan, dan konten pornografi. Internet juga merupakan suatu pintu masuk pengaruh dan budaya yang buruk dari luar, seperti gaya hidup yang liberal, yang bebas, mengabaikan norma sopan santun, norma agama, pergaulan bebas, tidak menghormati orang tua, perdagangan narkoba, perdagangan senjata api yang ilegal, dan sebagainya. Jadi sebagai pengguna internet, kita harus cerdas dalam memilih dan memilah informasi. Apakah konten yang kita dapatkan itu bermanfaat, memiliki nilai edukasi, bisa menginspirasi, atau bernilai positif ya, memiliki pengaruh baik atau buruk. Jadi ya konten-konten yang kita konsumsi itu harus benar-benar disaring ya. Apakah bermanfaat, apakah bisa dipakai untuk mendukung belajar, mendukung kreativitas yang lebih ke arah positif gitu ya. Nah, sekarang yang menghindari dampak buruk internet. Ya, internet itu diibaratkan sebagai pedang bermata dua ya, sangat handal dimanfaatkan untuk hal-hal baik, namun juga dapat digunakan untuk hal-hal yang buruk. Sebagai smart user itu pengguna yang cerdas, kita tentunya mesti berhati-hati dalam menggunakannya. Menggunakan internet hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, bermanfaat, nilai positif, edukatif seperti tadi, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Nah, ini adalah dampak buruk internet itu ya. Jadi misalkan kalau kamu sudah terjerumus ke yang hal-hal negatif seperti judi online, jadi kalau insting penjudi itu kan bagaimana dia bisa menang ya. Dengan menang dia memanfaatkan uang yang dia dapat untuk terus berjudi, begitu terus ya. Jadi itu lingkarannya seperti itu. Kalaupun kalah, dia juga berpikir bagaimana caranya dia bisa menang gitu ya. Jadi itu tidak akan bisa seperti kecanduan ya, kecanduan yang berbahaya. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam memanfaatkan dan bisa memilah atau memfilter konten mana yang bermanfaat dan konten mana yang tidak bermanfaat untuk perkembangan diri kamu, dan juga untuk memberikan dorongan agar bisa lebih maju ke depannya ya. Nah, ini adalah beberapa tips agar aman berinternet dan terhindar dari dampak negatifnya. Yang pertama adalah menjaga data penting seperti user ID, identity, dan password. Jangan menampilkan data-data penting di media sosial karena bisa adanya kemungkinan ini ya, data itu dapat disalahgunakan oleh orang lain. Misalkan nomor rekening, nomor rumah, atau misalnya kalau orang itu adalah pegawai pemerintah, apalagi pegawai KPK ya, pasti
di tempat dia bekerja banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu sensitif atau tidak bisa diumbar di publik ya, berkaitan dengan rahasia negara misalkan atau rahasia perusahaan. Jadi tidak bisa ya diumbar di media sosial karena nanti akan sangat rawan untuk disalahgunakan. Ini juga hindari situs-situs perjudian dan pornografi, sudah saya jelaskan tadi ya perjudiannya dan pornografi di internet. Yang kemudian adalah waspada dengan suatu penawaran yang mudah didapatkan dengan cara yang mudah. Penawaran yang contohnya ini adalah kalau sebelum WA itu booming itu kan ada SMS, penawaran SMS tuh hadiah ya. Hadiah, kemudian ujung-ujungnya adalah agar hadiah itu bisa diambil diminta pajak begitu ya. Atau bisa juga lewat email. Ada email masuk dari orang tidak kita kenal, itu juga menawarkan hal-hal yang mudah didapatkan. Atau misalkan lomba yang abal-abal atau undian yang abal-abal ya, dimana tiba-tiba kamu mendapatkan informasi bahwa kamu sebagai nasabah bank X, ternyata kamu bukan nasabahnya atau bank A. Lalu kamu tidak pernah menabung di bank tersebut, tapi kamu mendapatkan penawaran bahwa kamu akan menerima hadiah. Itu sangat bisa ditebak bahwa itu adalah modus penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kemudian adalah hati-hati dengan orang asing. Nah ini ya, orang asing itu biasanya dia kalau di internet dia memakai identitas yang palsu, entah itu fotonya palsu, alamatnya palsu, latar belakang pendidikan yang palsu. Maka orang-orang seperti ini sebenarnya kamu hindari saja ya, tidak berlebih karena nanti khawatirnya kalau kamu sudah terbuka dengan orang-orang seperti ini, ada kemungkinan dia akan memanfaatkan untuk kopi darat. Kemudian dia akan bertemu dengan kamu, kemudian dia akan melancarkan niatnya untuk berbuat kejahatan. Nah, begitu ya. Nah, ini jadilah smart internet user. Maksudnya apa? Dengan melimpahnya banyak informasi di internet, kita harus seperti tadi ya, memilah dan memilih informasi mana yang bisa kita gunakan untuk tumbuh dan berkembang, menambah skill, menambah daya saing dengan positif gitu ya. Jadi apalagi dengan pandemi seperti ini ya, dengan banyaknya jam di rumah, dengan membawa gadget di tangan, di dalam genggaman, bukan berarti kamu di rumah itu pas kemudian setelah dari sekolah atau setelah mengerjakan tugas kamu bermalas-malasan dan rebah-rebahan gitu ya, main mobile game berlebihan, nonton drama berlebihan sampai kamu lupa waktu untuk belajar dan beribadah. Tidak seperti itu ya. Jangan sampai HP atau internetnya smart tapi yang menggunakannya tidak smart gitu ya. Jadilah pengguna internet yang smart atau pengguna teknologi yang smart gitu ya, agar kamu bisa terus meningkatkan skill kamu, memanfaatkan konten yang sudah ada itu untuk meningkatkan diri dan berkembang, meningkatkan kreativitas ke arah yang positif ya. Mungkin itu, nanti mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup atau kontak WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.